Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sebelum kita mengawali aktivitas kita sepanjang satu hari ini, kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Juli tahun 2023, yang tertulis pada Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, doa merupakan suatu napas kehidupan di dalam perjalanan hidup kita. Artinya kita hidup di tengah-tengah dunia ini bukan saja hanya hidup secara jasmani atau hidup begitu saja bernapas, tetapi kita harus hidup secara jasmani dan juga rohani. Karena doa itu merupakan napas kehidupan bagi orang yang percaya kepada kuasa Tuhan. Oleh karena itu kita bukan hidup begitu saja di dalam perjalanan hidup kita tanpa hidup di dalam doa. Karena doa itu adalah merupakan suatu komunikasi dengan Tuhan Allah Bapa di dalam surga. Artinya setiap orang percaya harus menjalin hubungan yang akrab atau keterikatan yang sangat akrab dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang menjadi sumber dari segala berkat di dalam kehidupan kita. Karena setiap pagi kita bangun, kita mendapatkan kekuatan yang baru, kita sudah merasakan kekuatan baru, kita diberi napas kehidupan, tetapi kita bukan saja hanya bernapas secara jasmani, tetapi kita juga harus hidup bernapas secara rohani, yakni terlebih dahulu menyerahkan hidup seutuhnya, sepenuhnya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Supaya apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita jalani, semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Artinya Tuhan selalu terlibat di dalam segala rencana dan pekerjaan kita. Untuk itulah doa itu disebut napas kehidupan bagi orang percaya, baik secara jasmani maupun secara rohani. Karena doa itu termasuk hubungan antara Allah dengan manusia, di mana kita anak Tuhan yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita berseru kepadanya, kita memanggil Dia karena kita memang sangat membutuhkannya. Tanpa Dia kita tidak mampu melakukan apa-apa, dan bahkan satu langkah pun kita tidak mampu melangkah di dalam kehidupan kita. Karena semua kehidupan kita ini adalah atas penyertaan Tuhan saja. Demikianlah begitu pentingnya doa di dalam kehidupan kita. Hanya saja terkadang berdoa itu penting. Satu hal yang sangat penting kita pahami adalah berdoa itu adalah memberi suatu keyakinan dan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya
kita berkomunikasi, kita berhubungan, kita berbicara kepada siapa? Yakni kepada Allah Bapa di surga yang Maha Kuasa, yang Maha mendengar. Artinya ketika kita berdoa, berbicara kepada Tuhan, di dalam doa kita menyampaikan, mencurahkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya saat kita berbicara kepada Tuhan di dalam doa kita, pasti yakin ada yang mendengar. Karena Tuhan selalu menyendengkan telinganya saat kita datang kepadanya. Oleh karena itu, dengan keyakinan yang penuh, kita harus memandang Dia dengan segala kerendahan hati, menyampaikan permohonan dan permintaan kita, dan mencurahkan segala isi hati kita kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan melalui doa kepada Tuhan, kita juga diingatkan pengenalan kita yang sangat dalam kepadanya. Bahwa di dalam kehidupan kita hidup dekat dengannya, kita harus yakin bahwa saat kita berseru ada yang mendengarnya. Sekalipun kita berdoa di dalam kamar kita sendirian, seolah-olah tidak ada teman kita berdoa, namun kalaupun kita sendirian menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, komunikasi kepada Tuhan melalui doa kita harus yakin dan percaya sepenuhnya ada yang mendengarkan doa kita melalui komunikasi kita dengan Tuhan di dalam doa kita. Itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Apa saja yang kamu minta dalam doa, tetapi doa itu bukan suatu hal yang basa-basi, bukan hanya suatu kebiasaan begitu saja, tetapi doa itu sangat dalam arti dan maknanya di dalam kehidupan kita, karena kita berseru kepada Allah yang Maha Kuasa. Kalaupun Dia tidak langsung tatap muka dengan kita, tapi keyakinan kita, iman kita harus percaya bahwa setiap seruan kita, panggilan kita, ada yang mendengarnya. Itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yakin dan percaya akan doa kita dan kepada siapa kita berseru. Dan kita harus yakin akan doa kita. Di dalam bahasa Batak dikatakan iko polsea doibana di tamiangna. Kalau kita sudah berdoa, kita panggil Tuhan di dalam doa kita berseru, kita yakin dan harus percaya dengan sepenuh hati. Kepercayaan kita harus total, tanpa ada keraguan, tanpa ada ketakutan, tanpa ada kebimbangan. Benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Dia mendengar? Dan benarkah Dia sendengkan telinganya? Adalah sungguh benar kalau kita yakin dan percaya bahwa Dia ada bertahta di dalam surga. Sekalipun Dia jauh di surga, namun Dia sangat dekat bagi setiap orang yang setia dan percaya dengan sepenuh hati memanggilnya di dalam doa. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Nats untuk kita pada pagi hari ini berdoa juga bukan terkadang, bukan kadang-kadang, bukan melihat situasi, bukan hanya saat kesusahan, bukan hanya saat di dalam penderitaan kita membutuhkan Tuhan. Di dalam suka maupun duka, kita harus terus-menerus tanpa hentinya memanggil Dia. Tidak ada yang mengatakan, tidak ada firman Tuhan yang mengatakan kepada kita bahwa berdoa itu adalah kadang-kadang atau ada masanya. Tetapi kita diajarkan berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari. Dalam bahasa Batak, unang maca dihamu martangiang. Tetapi terus menerus
Karena itulah napas kehidupan bagi kita, yang memberikan kekuatan, yang menjauhkan ketakutan, yang menjauhkan kecemasan, tetapi memberi kekuatan yang sangat luar biasa. Melalui doa kita menjadi terhibur. Di pagi hari kita menyerahkan hidup kita kepadanya di dalam saat yang teduh. Setelah kita selesai berdoa, kita harus yakin dan percaya, pasti hati kita merasa lega. Kalau kita yakin dengan doa kita dan yakin kepada siapa kita mencurahkan apa yang ada di dalam hati kita melalui doa dan permohonan kita, pasti kita menjadi lega dan jiwa kita menjadi tenang. Itulah kuasa doa. Itulah kuasa doa. Kuasa doa itu bukan memberi rasa takut, memberi rasa cemas, karena doa itu adalah sangat berkuasa, memberi kita kekuatan, memberi kita penghiburan, memberi kita pengharapan. Itulah makna dan kuasa doa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, di dalam berdoa kita juga harus dengan kerendahan hati, tidak dengan sembrono, karena kita berdoa kepada Tuhan yang Maha Kudus, yang Maha Kuasa, yang Maha tahu isi hati kita. Dan kita berdoa bukan meminta dan bukan hanya meminta keinginan kita, tetapi Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Itu suatu hal yang kita pahami. Tuhan lebih tahu apa yang kita perlukan, bukan kita meminta apa yang kita inginkan. Belum tentu apa yang kita inginkan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena kita juga selalu berdoa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berarti kita berdoa dengan penuh kerendahan hati, bukan dengan apa yang kita inginkan. Karena kita yakin Tuhan lebih mengetahui apa yang kita perlukan dalam hidup kita. Dan melalui nats ini Tuhan Yesus berjanji, apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat yang ke-7. Itulah yang memberi kita pengharapan, menguatkan hati kita. Kita harus yakin dan percaya dengan doa kita kepada siapa kita berseru, Dia selalu siap mendengarkan kita kapan saja kita berseru memanggil namanya. Oleh karena itu, mari kita selalu berdoa terus-menerus tanpa hentinya. Kalaupun terkadang kita sudah lama menanti-nantikan apa yang kita minta, apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, tetapi jawabannya tidak kunjung tiba, bukan berarti kita berdoa sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Hanya saja Tuhan menginginkan kita supaya selalu bersabar, supaya tetap setia, yakin dan percaya bahwa janji Tuhan itu adalah pasti. Tapi Dia memberikan jawabannya kepada kita indah pada waktunya. Waktu doa kita dijawab oleh Tuhan bukan dengan waktu kita manusia, tetapi sesuai dengan waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang tepat dan saat yang paling indah Dia menjawab doa kita. Itulah yang menumbuhkan pengharapan bagi kita. Oleh karena itu, jadilah kita menjadi pendoa-pendoa bagi sesama, bagi orang lain. Bukan hanya mendoakan diri sendiri, tetapi juga mendoakan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Baik keluarga kita yang jauh dari kita, baik juga orang yang ada di sekeliling kita, yang kita kasihi dan juga yang mengasihi kita, supaya kita sama-sama saling mendoakan. Itulah orang-orang percaya yang saling menguatkan. Tuhan
beserta kita. Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami supaya di dalam kehidupan kami selalu hidup dengan penuh keakraban dengan Engkau ya Tuhan di dalam doa kami. Saat kami datang berseru kepadamu, memohon dan meminta kepadamu ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau selalu siap mendengarkan kami. Kapanpun kami datang kepadanya, Engkau bukan Allah yang tertidur. Engkau Allah yang selalu setia mendengarkan kami. Kapan saja kami datang memohon kepadamu. Itulah keyakinan kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan agar firman-Mu semakin memberi kami keyakinan dan kepercayaan yang sepenuhnya hanya kepadamu, agar kami yakin dan percaya akan doa kami. Ketika kami datang kepadamu, Engkau selalu siap mendengarkan kami dan menjawab doa-doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami tahu ya Bapa, Engkau lebih mengetahui apa yang kami perlukan. Tetapi kami tidak tahu, kami tidak mengetahui apa yang kami inginkan untuk Tuhan jawab. Tetapi Tuhan Maha tahu apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Itulah keyakinan dan kepercayaan kami sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami tidak mampu memahami isi firman-Mu dan merealisasikannya dalam hidup kami tanpa curahan Roh Kudus-Mu. Curahkan itu Tuhan, Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga kami yakin dan percaya sepenuhnya akan setiap doa yang kami sampaikan kepadamu. Dan biarlah di dalam suka maupun duka kami selalu ingat berseru kepadamu. Jangan kami selalu berseru kepadamu hanya saat kesusahan dan penderitaan. Tetapi apapun yang kami hadapi, biarlah kami selalu datang kepadamu dan memandang Engkau di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan Tuhan jemaat Tuhan yang melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, yang campur tangan. Juga apapun yang kami rencanakan, yang kami pikirkan, biarlah Tuhan yang memberi kami kekuatan agar semuanya itu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa kepada jemaat Tuhan yang terbaring di rumah sakit, yang pemulihan di rumah ya Tuhan karena sakit penyakit yang diderita. Biarlah Tuhan menjadi tabib yang ajaib, menjamah tubuh mereka dengan jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa, agar mereka memperoleh kesembuhan. Dan berkati usaha perawatan, pengobatan dokter ya Tuhan, agar melalui obat yang mereka minum dapat memperoleh kesembuhan dan kembali bersukacita di tengah-tengah keluarga, terlebih memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami sampaikan doa permohonan kami hari ini di dalam doa kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau menjawab doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun Tuhan akan dosa dan salah kami. Ampuni kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, selamat beraktivitas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.